Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim yang sudah dimulai sejak hari Senin kemarin, dan tolong kalian ikuti dengan seksama. Jadi mengikuti dengan serius sebuah kajian ilmu, meskipun mungkin saat ini kalian belum sepenuhnya bisa menyerap apa yang disampaikan oleh seorang guru, paling tidak cara seperti itu kita sama halnya memohon kepada Allah keberkahan ilmu ini. Jadi tolong nanti selama proses ngaji ini sampai selesai nanti, tolong kalian tenang ya, tenang dan tidak membuat gaduh sehingga bisa mengganggu teman-teman di sekelilingnya, di sekitarnya. Tolong sebelum saya mulai dirapikan dulu ya tempat duduknya, yang sekiranya masih kosong ditempati ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan, dengan memohon kepada Allah semoga belajar kalian di manfaat ini mendapat ridho dari Allah dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna di dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzatihi wa sirri sari fi sirril asma was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bab selanjutnya yang kita kaji pada hari Kamis ini adalah fil jiddi wal muwadzabah wal himmah, yaitu semangat dan terus menerus serta kesungguhan yang tinggi dalam belajar. Segala sesuatu itu kalau dijalani dengan rasa semangat, dengan rasa sungguh-sungguh, dengan ada keinginan kuat untuk bisa,
itu insya Allah semua ilmu yang ada di dunia ini bisa dan mampu kamu kuasai. Seperti zaman sekarang ini ya, orang itu kalau suka HP, ada aplikasi baru untuk desain atau untuk editing apa saja, itu tanpa sekolah, tanpa harus kursus, tapi karena saking senengnya dengan hal itu dan sungguh-sungguh dia itu berusaha agar bisa menggunakan aplikasi seperti itu pun juga nggak sulit, dan akhirnya juga bisa karena ada kesungguhan. Demikian pula belajar ilmu yang ada di dalam kelas, termasuk juga ilmu agama dan ilmu-ilmu non agama, itu semuanya bisa dilalui dengan berhasil asal melalui cara yang al-jiddi, kesungguhan, al-muwadzafah itu terus menerus, wal himmah, dan ada semangat yang tinggi. Tapi kalau orang sekolah itu mulai sebelum berangkat sampai berangkat di kelas itu perasaan itu aras-arasen, males-malesan ya, sampai orang sekolah 50 tahun sekalipun ya nggak dapat apa-apa ya. Tsumma la budda minal jiddi wal muwadzafati wal mulazamati li thalibil ilmi, dan kesungguhan terus menerus, wal mulazamah, dan tetap berketetapan itu ajek dalam belajar, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan bagi thalibul ilmi, pencari ilmu. Thalibul ilmi, kita semua ini pencari ilmu ya. Ya termasuk saya sebagai guru, kalian sebagai murid. Ini semuanya adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu. Tidak ada waktu akhir ketika kita ini menuntut ilmu. Tidak ada batas umur ya, selamanya. Oh ya, tadi saya ingatkan lagi, kalau membaca sholawat burdah itu jangan alal habibikal ya, tapi ala habibika. Jangan alal, tapi ala habibika. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Jangan alal ya, keliru kalau alal, tapi ala ya, tanpa akhiran l, cukup ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya, di kampung-kampung saya seringkali mendengar orang mengucapkan alal habibikal khairil khalqi kullihimi. Keliru. Yang betul ala habibika khairil khalqi kullihimi ya. Al isyaratu bil qur'ani biqaulihi ta'ala, dan ada petunjuk dari Al-Quran tentang pentingnya kesungguhan, yaitu firman Allah yang berbunyi di surat Maryam ayat 12, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh usaha di jalan kami, di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan memberikan mereka petunjuk melalui jalan-jalan tersebut. Kalian belajar mata pelajaran A dengan sungguh-sungguh, ajak semangat yang tinggi, hatinya itu tulus karena Allah ketika belajar,
pasti nanti akan mendapatkan pintu untuk memasuki pemahaman, pasti akan mendapat jalan agar kamu bisa paham dengan baik bagaimana. Setelah itu nanti pasti kamu akan bisa mempunyai semangat yang tinggi untuk menguasai ilmu itu. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khudhil kitaba biquwatin, terimalah wahyu ini biquwatin, dengan semangat. Ambillah kitab ini dengan semangat. Rasulullah itu ketika menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril, itu tata caranya, malaikat Jibril membacakan, mengucapkan ayat yang akan diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarkan dengan seksama. Setelah itu Rasulullah mengucapkan, Jibril mendengarkan, mengoreksi, meneliti, lalu Rasulullah mengucapkan lagi, dan setelah itu disampaikan kepada para sahabat. Dan itu Rasulullah lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Sesuatu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan didasari rasa keinginan yang kuat, itu nggak sulit sebetulnya, ya. Nggak sulit. Zaman sekarang ini kan orang itu semuanya kan seneng HP Android. Sekalian semuanya ini ada nggak yang nggak seneng HP Android? Jajal, saya nggak suka Pak HP Android, juga gelem-gelem belas, mosok enek. Nggak ada kan, mesti suka. Dan seluruh permainan di dalamnya itu suka. Karena saking sukanya orang itu yang mudah memahami, mudah mengikuti, mudah mempelajari isinya. Coba aja kalau nggak seneng, kayak orang-orang yang sudah sepuh, karena mereka memang sudah nggak ada rasa suka dengan HP Android, meskipun dipelajari di kursus untuk mengoperasikan, juga nggak bakalan bisa, ya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwatin. Surat Al-Ankabut 69. Wahai Nabi Yahya, ambillah kitab ini, terimalah wahyu ini, biquwatin, dengan semangat. Jumlah seluruh Nabi dan Rasul itu 124.000. Jumlah Rasul saja 313. Jumlah Rasul yang namanya tertera dalam Al-Quran 25 orang. Dan 25 orang ini wajib kita imani bahwa mereka sebagai Nabi dan Rasul beserta nama-nama mereka. Karena nama-nama mereka secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Adapun nabi-nabi yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, kita dalam mengimani sebagai salah satu rukun iman, ya, bahwa semua mereka adalah orang yang diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah, atau diangkat sebagai nabi saja. Jumlah sahabat Rasulullah itu sekitar 124.000. Yang disebut sahabat Rasulullah itu siapa? Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan iman, itu jumlahnya juga sekitar 124.000. Tempat tinggalnya ya merata tersebar, ya. Tidak semuanya tiap hari itu bersama Rasulullah. Lah sahabat-sahabat yang tiap hari bersama Rasulullah, sahabat-sahabat inilah yang biasanya meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Seperti sahabat Abu Hurairah, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud,
seperti sahabat Abdullah bin Abbas. Ini diantara para sahabat yang tiap hari memang bersama Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Rasulullah yang mempunyai tugas menyiapkan keperluan Rasulullah ketika mau bepergian, menyiapkan kendaraan kuda, menyiapkan sandal, menyiapkan yang lain-lain. Itu Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dari Abdullah bin Mas'ud ini kita bisa mendengar banyak hadis-hadis Rasulullah. Abu Hurairah itu senantiasa mendampingi Rasulullah kemana-mana. Makanya kalian kalau membaca hadis itu cukup banyak hadis yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah itu sahabat yang nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr. Hurairah itu kucing kecil. Abu Hurairah artinya ayah kucing kecil, karena Abu Hurairah itu sahabat yang punya kegemaran memelihara kucing. Dan sikap umat Islam kepada sahabat itu, satu, tidak boleh mencela, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina-hina. Ini jadi orang bersikap menyikapi sesuatu itu harus tepat. Nah, disinilah pentingnya orang ngaji. Anak-anakku yang saya banggakan, waqad qila man talaba syai'an wajada. Dan telah diucapkan, barang siapa yang menginginkan sesuatu dan ia sungguh-sungguh dalam menginginkan, dalam mendapatkan sesuatu itu, wajada, niscaya dia akan mendapatkannya. Ya, kita lanjutkan. Salah satu imam madhab, ada yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i. Abu Abdillah itu julukannya. Nama aslinya Muhammad bin Idris, nama orang tuanya. Asy-Syafi'i nama keluarga besarnya. Beliau sejak kecil itu punya kecenderungan kuat untuk mendalami ilmu agama, sehingga pada waktu umur 7 tahun beliau sudah bisa menguasai, menghafal Al-Quran. Umur 7 tahun loh ya. Umur 7 tahun itu kan ya masih SD kelas 1 kan. Kalian dulu waktu SD atau MI kelas 1 ngajinya kira-kira sampai apa kemarin? Iya. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Padahal waktu itu ya, kondisi Imam Syafi'i itu orang tuanya itu orang tua miskin. Fasilitas belajar sangat terbatas. Kertas sudah ada tapi mahal dan terbatas. Semuanya serba manual. Berangkat menuntut ilmu itu maksimal naik kuda atau onta. Tapi ternyata semuanya itu, kesulitan-kesulitan di sekeliling kehidupannya, tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang imam. Ya.
Lah, kuncinya itu dari mananya? Dari semangatnya. Kemudian umur 9 tahun beliau pengen berguru kepada Imam Malik bin Anas yang dikenal sebagai tokoh sentral mazhab Maliki. Oleh Imam Malik dikasih syarat, Imam Syafi'i, umur kamu masih terlalu anak-anak, terlalu muda untuk belajar di saya, belum memenuhi syarat dari segi umur. Tapi Imam Syafi'i memaksa, ngoyo pengen bisa belajar kepada Imam Malik. Akhirnya oleh Imam Malik dikasih syarat, ya sudahlah, kamu kalau memaksa pengen belajar di sini, saya kasih syarat kamu untuk menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis karya Imam Malik namanya Al-Muwatta. Tebalnya segini, ya. Segini tebalnya. Dan ternyata Imam Syafi'i bisa memenuhi syarat itu. Akhirnya setelah hafal, Imam Syafi'i kemudian menyodorkan hafalannya kepada Imam Malik, dan oleh Imam Malik diuji. Ternyata Imam Syafi'i dalam umur 9 tahun sudah bisa menghafal kitab Al-Muwatta. Itu menunjukkan bahwa proses yang beliau lalui itu dengan kesungguhan. Ada lagi kata-kata mutiara yang perlu kita renungkan. Waman qoro al-baba, barang siapa yang mengetuk pintu, walajja, dan mengeraskannya bersungguh-sungguh, walija, pasti dia akan bisa melewati pintu itu. Ini sebuah perumpamaan. Jadi sepakatkan kalian harus semangat dalam belajar, ya. Ya. Wakila, dan dikatakan biqadri ma tatamanna tanalu ma tamanna. Apa yang kamu dapatkan dari cita-cita kamu itu biqadri ma tatamanna, tergantung kesungguhanmu dalam mendapatkannya. Kila, dikatakan yuhtaju, dibutuhkan fit ta'allumi, dalam belajar, wa tafaqquhi, dalam memahami, ilal jiddi, kepada kesungguhan, salah satun, 3 hal. Ada 3 unsur yang harus sungguh-sungguh dalam proses belajar atau memahami ilmu, yang semuanya ini harus berjalan seiring dengan sungguh-sungguh, yaitu 3 hal. Al-muta'allimu, guru, wal ustadzu, ustadz, ya, wal abu, dan orang tua, ingkana, jika fil ahyai, masih hidup. Ansyadani Syekh al-Imam al-Ustadzu Sadiduddin Asy-Syairazi rahmatullahi alaihi lil Imam Syafi'i. Imam Asy-Syairazi pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i, al-jiddu yudni kula amrin syasi'in. Kesungguhan itu bisa mendekatkan segala hal yang berjauhan. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin, dan kesungguhan itu bisa membuka
semua pintu yang tertutup. Wa ahaqqu khalqillahi, dan makhluk Allah yang paling berhak bilhami mendapat karunia, imruun dzu himmatin, seseorang yang mempunyai semangat, yubla, yang diuji bi'ishin doyikin, dengan kehidupan yang sulit. Anak-anakku, ini ada kata-kata, ada syair penting ya. Di antara manusia yang paling berhak untuk mendapatkan karunia Allah yang sangat tinggi adalah seseorang yang dia itu mempunyai semangat yang tinggi meskipun kehidupannya diuji dengan kesulitan. Meskipun kehidupannya diuji dengan kesulitan, dia tetap mempunyai semangat yang tinggi. Lah, orang seperti inilah yang paling berhak mendapat karunia dari Allah. Anak-anakku semuanya ya. Jadi baik para imam ya, ulama-ulama besar dalam Islam maupun ilmuwan-ilmuwan dunia, ini tidak ada yang mereka dapatkan karunia yang besar dalam hal ilmu itu tanpa melalui kesungguhan, tanpa melalui semangat, tanpa melalui keinginan yang sangat kuat. Keinginan sangat kuat ini bisa menembus segala macam kesulitan. Wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi, di antara bukti ketentuan Allah yang diputuskan untuk hambanya adalah bu'sul labibi, kegagalan orang cerdas, wati bu'aisyil ahmaki, dan kemudahan kehidupan orang yang bodoh. Maksudnya gini, ada orang itu mempunyai karunia akal yang cerdas ya, tapi dia tidak digunakan untuk bersungguh-sungguh belajar. Ini nanti ya gak ada manfaatnya. Tapi ada juga orang yang tidak dikaruniai kecerdasan, ya cukup biasa-biasa saja ya, tapi mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai himmah yang kuat dalam belajar. Ini akhirnya mendapat tibul aish ya, kehidupan yang enak. Kecerdasan orang itu macam-macam ya, daya nalarnya itu macam-macam. Ada orang itu yang cerdas, cepat nyambung, dengar dikit-dikit langsung paham, baca sedikit langsung nyantol. Tapi sayang dia nggak menggunakan karunia kecerdasannya ini untuk semangat dalam belajar. Kadang orang yang cerdas seperti itu meremehkan. Anak yang semacam itu terkadang meremehkan. Jangan sampai meremehkan itu nganggap gampang, alah pelajaran apa itu gampang, itu nggak penting. Lah, dia merasa menganggap nggak penting pelajaran itu sudah sekian kali, lama-lama dia kan ya tertinggal dengan yang tidak cerdas ya. Sementara yang cerdas, karena dia itu merasa sulit dalam memahami, harus sekian kali belajar, harus sekian kali mendiskusikan, harus sekian kali membaca ulang, tapi dia jalani terus, dia lewati jalan proses belajar itu, akhirnya yang awalnya dia itu nggak termasuk cerdas bisa melampaui jauh temannya yang tadi cerdas. Sementara temannya yang cerdas ngeremehkan, alah gampang pelajaran seperti itu nggak penting.
Nggak belajar kamu, nggak, nanti aja baca-baca sedikit aja sudah bisa. Yang kayak gini kalau dilakukan berulang-ulang, ya akhirnya dia itu ternyata tertinggal jauh dari teman-temannya. Nah, inilah yang harus dihati-hati. Taman naita antum si fakihan munadhiron bi ghairi anain wal jununu fununu. Kamu bercita-cita ingin menjadi fakihan munadhiron, orang yang pandai dan pandai berdebat. Bi ghairi anain, tapi tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh. Wal jununu fununu, itu sama halnya ya dengan sebuah kegilaan. Wal jununu fununu, ternyata orang gila itu bermacam-macam, punya cita-cita yang tinggi, punya obsesi dan harapan yang besar, tapi nggak mau melalui prosesnya. Ya ini, kalau dalam syair ini disebut wal jununu fununu, itu bagian dari salah satu gilanya manusia, dan gila itu ternyata bermacam-macam. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin tahmiluha. Sedangkan orang kalau ingin punya harta banyak, dia pun juga harus bersungguh-sungguh mendapatkannya. Fal ilmu kaifa yakunu, lalu bagaimana dengan ilmu? Jelas harus lebih bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Ilmu itu tidak bisa datang sendiri. Meskipun misalkan kamu punya orang tua yang pinter, yang cerdas, kalau kamu sebagai anak tidak belajar, ya tidak bisa serta-merta jadi pinter. Tidak bisa, ya tetap harus berusaha. Qala Abu Thayyib, Imam Abu Thayyib mengatakan, walam aro fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamam. Saya tidak melihat sebuah kecacatan pada diri seseorang, saya tidak melihat sebuah celah pada diri seseorang, kanaksil qadirina alat tamam, seperti kekurangannya orang-orang yang berusaha untuk menuju kesempurnaan. Artinya apa? Orang ketika belajar, selama dia memang bersungguh-sungguh menempuh jalan belajar itu, kalaupun nanti ada kurang-kurangnya sedikit, itu bukan sebuah celah, bukan sebuah cacat. Kalian misalkan belajar ngaji, belajar makhraj Al-Quran, di awal-awal kalian ketika dilatih makhraj keliru-keliru terus, tapi kalian tetap berusaha untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan dari proses belajar itu. Proses-proses sebelumnya ini tidak bisa dianggap sebuah celah, tapi itu bagian dari proses yang harus dilalui. Wala budda litalibi min sahril layali. Orang yang sedang belajar itulah budda min sahril layali, harus siap tidak tidur, ya. Siap tidak tidur itu mulai di dalam kelas, mulai di tempat mengaji, dan ketika dia belajar kembali di rumahnya. Dan tentunya juga siap tidak mengabaikan, juga siap tidak ngobrol sendiri. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan seorang penyair, biqadril kaddi taksibul ma'ali, sesuai dengan kadar kerepotan kamulah, sesuai dengan kadar kesungguhan kamu, taksibul ma'ali, kamu nanti akan mendapat derajat yang tinggi.
Wa man talabal ula saharul layali. Barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, saharul layali, maka dia tidak akan tidur pada malam harinya. Tidak akan tidur itu paling tidak itu belajar, paling tidak untuk belajar. Syukur-syukur ditambahi dengan ibadah-ibadah lain di malam hari. Tarumul izza, engkau menginginkan ketinggian derajat. Sumatana lu lailan, tapi kamu tidur terus. Yahusul bahro, itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Min tolibil la'ali, ketika dia pengen mendapatkan atau mencari mutiara. Orang kalau pengen mendapatkan batu permata atau mutiara yang ada di laut, dia harus berani menyelam di lautan itu. Dan ketika menyelam, dia harus penuh konsentrasi melihat mana barang berharga, batu permata yang bisa ia dapatkan. Dan yang kedua, dia harus konsentrasi penuh, semangat penuh, mulai mengambilnya sampai membawa pulang itu dengan kesungguhan yang maksimal. Kalau di situ dia itu terlena, ketika sedang berenang di lautan dia terlena, dia nggak dapat mutiara yang diharapkan. Yang kedua, dia bisa tenggelam dalam laut, mati. Orang di saat punya kesempatan untuk belajar, di saat punya kesempatan untuk sekolah, tapi tidak digunakan untuk berusaha sungguh-sungguh mendapatkan ilmu, dia akan tenggelam dalam kebodohannya. Tenggelam dalam kebodohannya di saat waktu sudah berjalan panjang, berjalan jauh, umur kamu pun juga sudah bertambah, sudah semuanya terlewatkan, nggak bisa diulang lagi. Ulul Ka'bi, tingginya karunia itu bil himamil awali, disebabkan melalui semangat yang luhur. Wa izzul mar'i, dan kemuliaan seseorang fi sahril layali, di dalam keadaan dia tidak tidur di malam hari. Artinya ada proses untuk mendapatkannya melalui belajar. Wa man romal ula min ghairi kaddin, barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi tanpa melalui proses sulit, ado al umro fi tolabil muhali, dia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil ia dapatkan. Ada enggak, jangan sampai ya, jadi anak itu enggak punya harapan untuk hidup kelak nanti menjadi apa gitu, tapi harus punya cita-cita ya. Tentang cita-cita itu penting ya. Entah nanti berhasil atau tidak, ketika seseorang punya cita-cita, punya harapan yang luhur, itu nanti dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan orang yang menginginkan apa yang luhur itu ia dapatkan, itu tidak mungkin ia dapatkan kecuali dengan kepayahan, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau tidak seperti itu, dia bagaikan orang yang menyia-nyiakan hidupnya fi tolabil muhali, untuk mendapatkan sesuatu yang muhal, yang mustahil ia dapatkan. Taroktun nauma Robbi, wahai Tuhanku, saya tinggalkan tidur fil layali, di malam hari, karena untuk belajar.
li ajli ridhoka ya maulal mawali, untuk mendapatkan ridhomu wahai Tuhan semesta alam. Fawafikni ila tahsili ilmin, tolonglah aku, berilah aku jalan untuk bisa mendapatkan ilmu. Wabalighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikan diriku untuk bisa mencapai aqsal ma'ali, derajat yang puncak. Wakila ittakhidhil laila jamalan, jadikan malam hari itu sebagai waktu, sebagai kesempatan, tudrik bihi amalan, niscaya kamu nanti bisa mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa qad tafaqali nadmun fi hadzal makna. Ada sebuah syair, sebuah nazom yang sama dengan syair di atas. Man syaa ayyahtawi amalahu jumalan fal yatakhid lailahu fi darkiha jamalan. Barang siapa yang menginginkan cita-cita semuanya tercapai, maka gunakan malam hari itu untuk mendapatkannya. Aklil to'a maka kaitahdo bihi sahrun, kurangi makan kamu agar kamu bisa tidak tidur. In syi'ta ya sahibi antablughal kamala, jika engkau memang berkeinginan untuk berhasil wahai temanku. Anak-anak semuanya, senyampang kalian ini masih umurnya ini masih belum banyak ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Umur-umur aliyah ini ya, umur-umur kalian ini umur-umur cerdas-cerdasnya orang untuk belajar. Sebagian ilmu yang sampai sekarang masih ada pada ingatan saya, itu sebagian besar ilmu yang saat saya waktu aliyah dulu saya pelajari, saya baca, itu ternyata bisa melekat sampai tua. Makanya kalian ya, senyampang masih di jenjang aliyah saat ini, kelas berapa ini? 11 ya, kelas 11. Ini masih ada kesempatan banyak untuk membaca, untuk belajar, untuk menelaah. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu kalian. Waktu ini nggak akan kembali ya. Waktu yang telah lewat ya sudah lewat, nggak akan kembali lagi. Masa ini juga nggak bisa diputar kembali. Kesempatan itu nggak mungkin ada beberapa kali, cukup satu kali. Kecerdasan ini pun juga nggak tetap seperti saat ini, nanti akan bisa berkurang lama-lama ya. Lah, gunakan kesempatan ini untuk belajar, untuk belajar secara sungguh-sungguh. Artinya kalau belajar ya mungkin sudah belajar, tapi kesungguhan, kesinambungannya dan semangatnya ini yang harus ditingkatkan. Wakila, dan diucapkan, man asharo nafsahu bil laili faqad faroha qalbuhu bin nahari. Barang siapa yang malam harinya, barang siapa yang tidak menidurkan dirinya pada malam hari, maka hatinya itu akan gembira di siang hari. Ini saya sudah membuktikan berkali-kali ya. Buktikan kalau nggak percaya. Anda malam hari itu gunakan untuk belajar. Ya, apa nggak boleh tidur? Ya boleh tidur, boleh. Untuk belajar, tapi belajarnya itu lebih banyak dibanding yang lain. Nanti bisa tidur, terus tidur lagi sebentar,
lalu bangun lagi, dan kemudian Anda lakukan sholat malam. Sholat malam itu bisa berupa tahajud. Tahajud itu minimal 2 rakaat, maksimal nggak terbatas. Lalu ditutup dengan witir, atau witir saja juga boleh, atau tahajud saja juga boleh. Tapi yang paling baik tahajud dulu lalu witir. Witir itu minimal 1 rakaat. 1 rakaat. Ya 1 rakaat langsung tahiyat akhir salam. Maksimal 11 rakaat. 11 rakaat ini cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam. Atau kamu kerjakan yang paling minim saja, sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Itu kalian nanti akan merasakan kalau di siang hari itu hati itu stabil, hati itu tenang, pikiran positif, semangat belajar itu tetap berkesinambungan. Tapi kalau malam harinya itu kamu sia-siakan waktu ini ya untuk melek ngobrol ya, melek ngobrol yang nggak ada manfaatnya, meleknya melek ngobrol, atau untuk tidur-tiduran yang nggak jelas, besoknya itu biasanya pikiran itu nggak stabil, hatinya nggak tenang, dan semakin malas untuk belajar. Iya, semakin malas. Kalau model menggunakan malamnya itu seperti itu. Wala budda li talibil ilmi minal muwadzafati ala darsi. Pencari ilmu atau peserta didik harus muwadzafah ala darsi. Muwadzafah itu istiqomah, ajek ala darsi dalam belajar. Ini seperti yang biasanya saya sarankan di dalam kelas. Muwadzafah ini kamu dahulukan. Muwadzafah itu terus-menerus berkesinambungan. Tiap hari deres Quran. Tiap hari deres Quran. Kalau Quran itu dicetakan-cetakan pada umumnya itu ada sekitar 600 halaman. Kalau kamu deres Qurannya tiap hari itu 1 lemper atau 2 halaman, berarti 1 tahun. Karena 1 tahun kan 365 hari. 1 tahun kurang itu sudah khatam 1 kali, bagus. Atau kalau setiap hari muwadzafah itu mengerjakan secara ajak, membaca Quran 1 juz, berarti setiap 30 hari khatam. Ini sangat bagus. Itu aja sudah luar biasa. Lah setelah muwadzafah deres Quran ini berjalan, setelah membaca Quran, gunakan waktunya untuk belajar. Ini nanti insya Allah ilmu yang kamu dapatkan itu ada berkahnya. Berkah itu apa toh? Barokah, kebaikan. Yang kedua, ilmu yang kamu pelajari itu manfaat. Manfaat itu apa? Ada gunanya untuk kehidupan kamu di dunia sampai nanti ke akhirat. Terus ilmunya itu membawa maslahah. Maslahah itu kebaikan. Kebaikan yang nyocoki, cocok. Orang hidup itu kadang gampang nggak cocok ya. Dapat kerjaan tapi nggak cocok ya. Ketika nggak cocok mesti nggak enak
tapi ketika cocok nanti enak. Jadi maslahah itu kebaikan yang nyocoki ya. Dan insya Allah yang seperti itu kamu tidak termasuk menyia-nyiakan kehidupan kalian yang sudah berjalan lewat dari proses belajar sampai saat itu kamu sudah bisa hidup dengan tenang, dengan bahagia, tetap bisa beribadah dengan rajin. Lah ini penting ya. Dan ini harus dimulai sejak sekarang ya. Biasanya untuk kehidupan ini kan jelas lebih pengalaman saya dibanding kalian, karena umur saya jauh lebih tua dibanding kalian. Biasanya saat sekolah di umur-umur aliyah atau SMA ini, kalau biasa rajin, biasa semangat dengan ilmu, nanti sampai tua itu insya Allah tetap semangat, tetap rajin, paling tidak membaca ilmu. Tapi kalau saat ini sudah dimulai kemalasan, sudah melanggengkan ketidaksemangatan dalam belajar, itu nanti sampai tua biasanya terbawa-bawa terus, terbawa-bawa nggak semangat, terbawa-bawa males. Wattakrori fi awwalil laili wa akhirih, dan mengulang-ulang pelajaran fi awwalil laili, di awal malam. Di awal malam itu bisa ba'da maghrib dan ba'da isya awal, wa akhirih atau akhir malam. Akhir malam itu berarti menjelang subuh atau setelah subuh sedikit. Ini waktu yang bagus untuk mengulang pelajaran yang sudah pernah kamu pelajari sebelumnya, dibaca lagi. Iya, orang itu kalau membiasakan cinta kepada ilmu, apalagi ya ini tadi, mulai di umur-umur aliyah, umur-umur SMA, insya Allah nanti sampai tua terbawa. Fa inna ma bainal isya'aini wa waqta sahari waktun mubarakun, karena waktu antara maghrib dan isya serta waktu sahar, waktu menjelang subuh adalah waktun mubarakun, waktu yang diberkahi. Betul. Antara maghrib dan isya ini jangan disia-siakan. Paling tidak gunakan untuk belajar. Ya, ini waktu barokah. Ada banyak kebaikan yang diberikan Allah antara waktu maghrib dan isya. Paling tidak gunakan untuk belajar, atau kalau mungkin belum sempat belajar, gunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa menggunakan waktu untuk baca Al-Quran, gunakan waktu untuk berzikir. Kalau nggak bisa waktu, gunakan untuk berzikir. Belajar sekolah juga nggak bisa, gunakan waktu untuk mempelajari ilmu. Itu waktu penuh barokah. Ojo disia-siakan ya. Waktu antara maghrib dan isya. Orang ngaji zaman dulu, orang ngaji zaman saya kecil dulu itu jamnya itu maghrib dan isya. Itu waktu penuh barokah. Dan yang kedua, waktu penuh barokah itu sahar. Sahar itu waktu sahur menjelang subuh. Itu juga waktu yang bagus untuk mutolaah. Waktu yang mutolaah itu membaca. Dan waktu yang bagus juga untuk beribadah. Qila fil makna syi'run, dikatakan dalam sebuah syair yang semakna dengan penjelasan di atas. Ya tolibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiril waro'a, bersikaplah dengan hati-hati. Wajannibin nauma, jauhilah suka tidur. Watrukis syab'a,
tinggalkan terlalu lapar ketika makan, ben gak males. Dawim alat darsi, ajekan, rutinkan dalam belajar. La tufarrikhu, janganlah kau memisahkan diri dari belajar. Makanya ketika libur ya, atau nggak ada aktivitas di dalam kelas, jangan sampai kamu pun juga terputus dari membaca buku. Tetap tiap hari itu tetap. Jadi gini, tiap hari sedikit atau banyak satu kamu baca Quran. Kalaupun nggak bisa satu lempir, setengah lempir, satu halaman berarti lempir kan gini, lembar. Satu lembar, ini satu lembar. Kalau bolak-balik berarti 2 halaman. Kalau nggak bisa satu lampir, satu lembar, paling tidak 1 halaman ngaji Quran. Kalau nggak bisa 1 halaman, paling tidak separuh halaman. Alah sauwitik ya, hanya beberapa detik selesai. Dan yang kedua, meskipun libur, jangan terputus dari membaca pelajaran. Ya, membaca ilmu. Jangan ilmu itu ditutup rapat ketika setelah selesai penilaian akhir semester, lalu ilmu itu ditutup rapat, nggak perlu belajar lagi, jangan. Ya. Penilaian akhir semester itu kan evaluasi ya. Artinya setelah itu tetap kamu harus belajar. Contohnya seperti saat ini ya. Meskipun di saat ini pelajaran di kelas sudah sementara selesai, tapi kamu nggak boleh terputus. Kalau terputus, nanti kalau sudah termasuki hawa males masuk di diri kita, itu ya sudah, untuk memulai kembali belajar itu sulit. Semangatnya itu berat. Fal ilmu bidarsi koma wartafa, dan ilmu itu dengan belajar itu koma bisa tegak, wartafa dan bisa mempunyai prestasi, mempunyai ketinggian. Fayaghtanim ayyamal hadafati. Nah ini tadi yang saya ceritakan, yang tadi saya terangkan. Manfaatkan waktu kamu ayyamal hadatsati, pada hari-hari di saat kamu masih muda, masih remaja, seperti saat ini kalian. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk belajar. Wa unfa wa nasyababi, dan masa-masa mudamu. Kamakila, seperti halnya dikatakan, biqadril kaddi, sejauh sesuai dengan kesungguhanmu. Tu'to matarum, kamu akan diberi matarum, sesuatu yang kamu cita-citakan. Faman romal muna, barang siapa yang menginginkan harapan yang tinggi, lailan yakumu, maka bangunlah pada malam hari untuk belajar. Wa ayyamul hadatsati, dan masa-masa muda, faltanimha, manfaatkan. Masa-masa remaja, manfaatkan. Ala, ingatlah, annal hadatsata, sesungguhnya masa remaja, sesungguhnya masa muda, itu la tadumu, tidak akan abadi, akan hilang, akan lewat, akan berjalan terus. Masa-masa saat ini ya kalian manfaatkan. Masa remaja seperti ini tidak akan abadi, tapi tetap akan berjalan melewati. Amin. Dan manfaatkan semuanya ini.
wala yujhid nafsahu juhdan wala yudhaif nafsa hatta yang qati'a anil amali bal yastamilur rifqa fi dzalika. Dan ketika belajar wala yujhid nafsahu juhdan, jangan keterlaluan pula ya, keterlaluan sampai fisiknya lemah. Wala yudhaifin nafsa, jangan sampai membuat fisiknya itu lemah. Hatta yang qati'a anil amal, sehingga dia tidak bisa belajar sendiri, ya tetap bal yastamil ar-rifqa fi dzalika, tapi semuanya itu bisa bertahap, dengan cara yang bertahap sedikit demi sedikit lah. Orang bisa belajar bertahap itu kalau tidak dimulai setiap hari melakukannya nggak mungkin bisa. Kalau mendadak belajar semalam penuh total tanpa istirahat, ini nanti bisa mengganggu tenaga untuk belajar pelajaran lain. Qala ya warifku aslun azimun fi jamil asya'i. Lemah lembut berproses adalah pondasi besar dalam segala hal. Proses bertahap itu adalah kunci semua hal untuk mendapatkannya. Belajar kalau dirutinkan tiap hari itu nanti nggak perlu dadak-dadak untuk belajar bareng seluruh pelajaran pelajari bersama sehingga dia tanpa istirahat sedikit pun. Nggak perlu seperti itu lagi. Kalau kalian tiap hari itu terus ajak belajar tanpa terputus, meskipun nggak banyak. Anak-anakku semuanya manfaatkan, sekali lagi manfaatkan waktu ini. Iya, manfaatkan waktu yang saat ini sedang kamu nikmati. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi. Dan penuntut ilmu itu harus punya himmah aliyah, semangat yang luhur fil ilmi, dalam ilmu. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi. Sesungguhnya manusia itu bisa terbang karena semangat, karena keinginannya. Contoh yang kaitannya dengan ini ya, zaman sekian ratus sekian puluh tahun yang lalu, orang di dunia ini membayangkan terbang, bisa terbang di udara, itu kan sudah dibayangkan. Ada yang dibayangkan itu ada orang sakti terbang naik burung Garuda. Ada lagi yang membayangkan orang bisa terbang naik sajadah. Itu kan masih membayangkan, sehingga kemudian dijadikan cerita. Itu kan saking pengennya, saking semangatnya. Ada lagi cerita dongeng, ada orang terbang naik kuda terbang. Dan kisah ini kemudian dijadikan kisah yang berangkai-rangkai seakan-akan sungguhan. Sampai kemudian di era mendekati modern, ada orang itu terbang dengan diangkat balon udara yang dinaikkan dengan gas, ternyata itu masih gagal. Dan ini terus menerus saking semangatnya para ilmuwan, sampai kemudian bisa menemukan pesawat terbang sampai sekarang. Ya kalau hari ini orang sudah nggak heran lagi karena sudah lama ada. Coba itu dulu sebelum semuanya itu ada, orang hanya bisa berkhayal. Orang hanya bisa berkhayal, mengarang cerita fiktif, cerita dongeng, karena saking pengennya, saking senengnya, saking semangatnya. Ya gara-gara semangat, benda mati yang juga berat, kamu nggak kuat ngangkat sendirian. Dan benda mati itu bisa mengangkat banyak penumpang di dalamnya, ternyata bisa terbang naik
bisa dikendalikan, bisa diarahkan kemana saja, bisa diturunkan lagi, dan itulah yang kemudian namanya pesawat. Semuanya itu nggak akan terjadi kalau tidak diawali dengan semangat yang tinggi untuk menggapainya. Makanya dalam kitab ini dijelaskan, fa innal mar'a, sesungguhnya manusia itu yatiru bihimmati, bisa terbang sebab semangatnya. Terbang ini maknanya memang menggapai derajat yang luhur melalui semangatnya. Katoiri yatiru bijanahaihi, bagaikan hewan burung yang bisa terbang dengan dua sayapnya. Kita bisa menggapai posisi yang sangat tinggi, bahkan melampaui teman-teman seumurannya, itu dengan semangat. Warra'su fi tahsilil asya, kunci utama bisa menggapai sesuatu, satu adalah al-jiddu, sungguh-sungguh. Yang kedua itu adalah wal himmatul aliyatu, semangat yang tinggi. Famangkanat himmatuhu, barang siapa yang dia mempunyai himmah, hafidho jami'a kutubi Muhammad ibnil Hasani waqtarona bidzalikal jidda wal muwadhafah. Dan seseorang karena dia punya kesungguhan, hafidho jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasan, dia bisa menghafalkan seluruh kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Hasan. Waqtarona bidzalika al-jidda wal muwadhafah, dan hal itu dibarengi dengan kesungguhan dan terus-menerus istiqomah dalam belajar. Fa amma idza kanat lahu himmatun aliyah walam yakun lahu jiddun, au kana lahu jiddun walam yakun lahu himmatun aliyah, fala yahsulu lahu ilmun ila qalil. Barang siapa yang punya cita-cita yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan kesungguhan mendapatkannya, atau ada orang yang sungguh-sungguh tapi tidak ada cita-citanya, srewegep tapi gak jelas karepe piye, itu semuanya gak ada manfaatnya. Jadi kesungguhan dan barengi harapan yang tinggi itu untuk memotivasi dan mengarahkan perjalanan hidup kita. Mengarahkan perjalanan hidup itu kan karena ada motivasi sesuatu yang akan dituju di pikirannya, di hatinya, dan di dirinya. Itu nanti kan akan nyampe ke situ ya kalau kita sungguh-sungguh mendapatkannya. Misalkan kamu naik motor, mau belok, mau terus, kan tergantung pikiran kamu. Saya pengen belok ya belok, berarti saya pengen ke sana ya ke sana. Tapi kalau kamu naik motor, kamu nggak punya pikiran apa-apa di otak kamu, pokoknya ditumpai, gak jelas katanya nanti mbuh. Yes, akhirnya gak tekonggon, bisa malah kesasar-sasar. Hanya semangat tok, tapi nggak punya cita-cita. Itu sama halnya dengan orang seperti itu. Naik motor semangat tapi nggak punya cita-cita kemana, ya gak jelas akhirnya. Atau punya cita-cita pengen nyampe ke sana tapi nggak mau naik motornya, nggak mau naik kendaraannya, nggak mau ada kesungguhan, ya nggak akan nyampe ke tujuan. Ya itu aja. Semoga ada manfaatnya kalian. Ya. Jadi tetap ya semangat yang tinggi, dan kalian agar ilmu ini semakin berkah, jaga adab dengan orang tua kamu,
Ya, jaga tata krama dengan orang tua kamu, jaga tata krama dengan guru-guru kamu, dan jaga tata krama dengan teman-teman kamu. Ini penting. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.